Hello bright people, welcome back to my channel Pak Hayak Reward. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mengklik video ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman lainnya. Oke bright people, kali ini kita akan membahas sebuah mitologi atau mitos ya, yang membuat iman teman-teman bisa berpaling nih. Jadi video saya ini kalau iman teman-teman bertahan ya, tonton sampai habis dan jangan pindah iman ya teman-teman. Ini saya akan membahas lengkap penelitian seorang ilmuwan mengenai Anunnaki. Jadi Anunnaki ini dipercaya oleh suatu bangsa, dan infonya manusia itu bukan diciptakan oleh Tuhan, namun diciptakan oleh Anunnaki. Jadi siapakah Anunnaki dan bagaimanakah penelitian dari seorang ilmuwan yaitu Zakaria Sitchin selama 30 tahun teman-teman. Oke teman-teman, jangan kemana-mana ya, tonton sampai habis kalau iman teman-teman kuat. Sekitar ratusan ribuan tahun yang lalu, mana ada sebuah bangsa, ini mereka sangat-sangat percaya dan maju peradabannya, bangsa yang akan kita kenal dalam sejarah dengan sebutan bangsa Sumeria. Jadi bangsa Sumeria ini disebut bangsa Sumer yang punya arti tanah orang-orang yang berkepala hitam. Bangsa ini menetap di wilayah Mesopotamia sekitar 4000 tahun yang lalu sih, dan sebelum Masehi ya. Jadi Mesopotamia ini jika diartikan di dalam bahasa Yunani yaitu memiliki arti tanah di antara dua sungai. Dinamai begitu ya karena memang letaknya ada di antara sungai Tigris dan Efrat ya teman-teman. Wilayah Mesopotamia ini sekarang lebih kita kenal dengan wilayah Irak dulu. Wilayah tersebut terdiri dari kota-kota bertembok besar yang terpisah dan masing-masing punya rajanya sendiri. Jadi waktu itu bangsa Sumeria memang tercatat dalam beberapa sejarah sebagai bangsa kuno yang paling maju di dunia ya, paling maju ini teman-teman. Salah satu peradaban pertama yang mengembangkan sistem orang menulis dan yang kompleks yang dikenal sebagai tulisan kuno yang digunakan untuk penyimpanan catatan puisi, catatan sejarah. Jadi bangsa Sumeria pun dikenal karena kemajuan dalam bidang pertanian dan arsitekturnya teman-teman, matematika dan astronomi juga. Mereka membangun kota-kota besar seperti Ur dan Langkas dan menciptakan sistem politik bagi mereka sendiri, yaitu dengan terorganisir ya, dengan pemerintahan yang dikuasai oleh raja-raja dan imam-imam kuat. Sayangnya pada bangsa Sumeria ini tidak bertahan lama ya. Jadi runtuh pada abad sekitar 2000-an sebelum Masehi. Itu dikarenakan mereka diserang oleh bangsa-bangsa yang lebih kuat nih, seperti ya bangsa Akkaida dan bangsa Babilonia. Namun meski mereka hancur dan punah, mereka ini telah meninggalkan warisan sejarah ya, yang berperan sangat penting untuk peradaban manusia. Nah, apa warisan-warisan itu? Jadi salah satunya ditemukan di Khorsabad. Jadi Khorsabad ini di Irak ya. Berdasarkan hasil penelusuran, ada dua versi nih informasi tentang penemuan warisan arkeologi ini peninggalan bangsa Sumeria. Versi pertama yaitu menyebutkan bahwa ketika diadakan proyek penggalian harta karun arkeologi itu terjadi pada bulan Oktober tahun 1849 oleh seorang arkeolog berasal dari Inggris ya teman-teman. Nah namanya kita tidak tahu. Nah lanjut versi yang keduanya menyebut proyek penggalian itu dilakukan pada bulan Maret di tahun 1843 dengan kelompok yang dipimpin oleh ilmuwan Prancis. Nah jadi ilmuwan Prancis ini bernama Paul-Émile Botta, yang berhasil menemukan sisa istana Assyria yang besar pada tanggal 23 Maret. Nah intinya dari kedua versi tersebut, dari hasil proyek penggalian mereka di sisa-sisa istana ditemukan prasasti. Jadi prasasti itu berbentuk tablet ya, batu tablet gini ya. Nah, yang bertuliskan cerita tentang peradaban tertua di dunia, tentang awal mula penciptaan manusia dan adanya sekelompok makhluk yang kuat digambarkan oleh bangsa Sumeria tersebut melalui tablet-tablet yang 12 itu teman-teman. Nah, jadi bangsa Sumeria ini sebagai dewa atau langit yang punya mata bersinar, jadi memancarkan aura getaran dari dunia lain
dan bangsa Sumeria meyakini bahwa makhluk kuat tersebut terhubung dengan bintang di langit. Nah, mereka menyebut makhluk-makhluk tersebut dengan nama Anunnaki. Nah, sebuah nama yang berarti ya datang dari surga, itu artinya. Nah, penggunaan istilah Anunnaki ini yang paling awal diketahui berasal dari prasasti yang ditulis pada masa pemerintahan Gudea sekitar tahun 2100 hingga 2200 sebelum Masehi ya teman-teman, dan dinasti ketiga bangsa Ur dari 14 tablet batu yang ditemukan. Jadi memang sudah banyak ya arkeolog dan antropolog yang meneliti, termasuk salah satunya adalah seorang antropolog ya, yang bernama Zakaria Sitchin. Nah, yang telah mempelajari tablet ini selama 30 tahun teman-teman. Nah, jadi 30 tahun hidupnya hanya untuk meneliti tablet ini. Kemudian tidak lama kemudian itu dia menerbitkan buku di tahun 1976. Jadi dengan judul The 12 Planet, yang artinya planet ke-12 ya, di mana dalam buku tersebut Sitchin mengatakan bahwa para dewa Sumeria bernama Anunnaki. Jadi tablet-tablet yang ada menjelaskan tentang dewa permulaan atau semacam Tuhan yang menciptakan. Selain itu juga disebut bahwa sang pencipta dalam kitab Kejadian Taman Eden, Adam dan Hawa, semua itu adalah ciptaan dewa holistik. Nah, jadi makhluk dunia lain lah ya, atau aliennya. Keseluruhan dari dua tablet pertama menjelaskan siapa mereka dan dari mana mereka berasal. Jadi tablet ketiga menjelaskan tentang 6 hari penciptaan itu atau penyelesaiannya di bumi. Nah, tablet berikutnya menjelaskan bagaimana ras manusia dibentuk dari hasil manipulasi genetika yang dibuat oleh makhluk-makhluk yang datang dari bumi tadi itu teman-teman. Bahkan teknologi yang berkembang dalam bangsa Sumeria berasal dari makhluk-makhluk tersebut. Jadi Zakaria Sitchin itu menafsirkan dari teks yang tertulis di tablet atau batu tersebut kalau Anunnaki itu berasal dari planet Nibiru, nah, yang berada di ujung tata surya dan akan memasuki orbit yang dekat dengan bumi sekitar 3.600-an tahun sekali. Nah, Nibiru ini digambarkan sebagai planet yang berkali-kali lipat lebih besar diameternya ya dari bumi. Namun planet Nibiru ini merupakan sebuah planet dengan kandungan oksida besi yang sangat berlimpah. Saking berlimpahnya, bahkan sungai dan danau di planet Nibiru ini jadi terlihat berwarna merah. Jadi kandungan oksidasi besi ini juga yang akhirnya membuat Nibiru berubah besar ke arah yang lebih buruk. Nah, itu karena kandungan besi tadi jadi merusak atmosfer mereka dan membuat planet Nibiru ini menjadi tempat yang tidak bersahabat ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi kehilangan banyak sumber, mereka mulai kekurangan makanan ya, meski walaupun teknologi mereka di atas rata-rata ya, canggih, cuma sumber makanan mereka ini tidak bisa ya. Jadi merupakan teknologi mereka ini pun merupakan alkimia dan sihir, itu sangat canggih. Tapi mereka tetap membutuhkan sebuah elemen yang membuat teknologi itu bekerja. Elemen itu adalah emas. Nah, Anunnaki membutuhkan emas itu karena logam tersebut punya sifat yang murni. Nah, partikel emas bisa digunakan untuk memperbaiki lapisan ozon, bahkan mampu bertahan dari radiasi kosmik. Itu sebabnya NASA menggunakan foil berlapis emas ya. Jadi teman-teman, NASA itu banyak menggunakan lapisan emas yang untuk di stasiun luar angkasa itu ya teman-teman. Nah, jadi supaya bisa bertahan dari radiasi. Nah, seperti itu. Nah, sayangnya emas itu barang yang sangat langka di Nibiru ya teman-teman. Mereka tidak punya emas yang cukup untuk menjalankan teknologi mereka, hingga akhirnya Anunnaki menjelajah alam semesta dengan pesawat luar angkasa mereka dan mencari planet yang mengandung emas. Nah, bisa dibayangkan ya teman-teman bagaimana kemajuan mereka. Pada zaman dulu aja sudah ada pesawat terbang ya teman-teman. Nah, mungkin bumi pada waktu itu posisinya zaman purba ya. Nah, jadi Anunnaki juga menjelajah alam semesta. Mereka juga berhasil menemukan planet bumi yang akhirnya ya, yang punya banyak kandungan emas di dalamnya. Nah, Anunnaki lalu mendarat di bumi yang masih dalam era waktu itu purbakala. Mereka melihat bumi dengan kondisi yang masih liar dan hanya dihuni oleh berbagai hewan purba seperti mamut, reptil, dan dinosaurus dan lain-lainnya ya. Nah, teman-teman sudah tahu kondisi waktu zaman purba dulu. Anunnaki yang disebut oleh bangsa Sumeria sebagai dewa pencipta itu kemudian memilih wilayah Mesopotamia yang dekat dengan Teluk Persia sebagai tempat tinggal sementara mereka.
sementara mereka ya. Dan Anunnaki membangun kota yang indah untuk pemukiman pertambangan mereka. Nah, terus kota itu bernama Eridu alias stasiun bumi. Jadi mereka juga menciptakan taman yang indah yang dipenuhi buah pohon dan hewan-hewan. Taman itu dinamai mereka dengan nama Taman Eden. Nah, jadi teman-teman pasti familiar dengan namanya, yaitu disebut sebagai Taman Surga atau Taman Suci, di mana para Anunnaki, dewa-dewa alien itu menghabiskan sisa waktu mereka di situ, sebab tujuan mereka datang bumi adalah untuk menambang emas. Anunnaki ternyata tidak sendiri ya, mereka membawa ras alien yang lain nih untuk menjadi budak mereka. Ras itu disebut sebagai Igigi, yang dimana Anunnaki dengan melakukan kerja paksa terhadap bangsa itu atau alien itu di bumi untuk menambang emas. Jadi kisah tentang Anunnaki dan Igigi ini sama dengan apa yang tertulis dalam sejarah Babilonia yang ditulis di abad ke-18 sebelum Masehi ya teman-teman. Setelah menjalani kerja paksa yang sangat berat selama beberapa ribu tahun, Igigi nampaknya muak dan akhirnya memberontak nih menghadapi penindasan yang dilakukan Anunnaki. Jadi peristiwa pemberontakan ini menjadi tragedi perang pertama di bumi. Namun Igigi tidak bisa mengalahkan Anunnaki sehingga mereka akhirnya kalah dan ya dimusnahkan lah. Di sisi lain juga setelah Igigi punah, Anunnaki kehilangan budaknya. Jadi setelah mereka membawa budak mereka ini dan budak mereka memberontak dan kalah, mereka habislah itu budaknya. Jadi bingunglah Anunnaki pada saat itu, alien-alien yang berbangsa Anunnaki itu ya, bingung membuat apa nih. Berpikir timbullah untuk menciptakan budak di bumi lewat rekayasa genetika supaya dapat menghasilkan budak baru yang cukup cerdas untuk bekerja secara kompleks tapi tidak cukup kuat untuk melawan eksperimen mereka. Nah, jadi eksperimen mereka jalin ini diceritakan secara rinci dalam artefak Arharis yang menyebut bahwa sebelum manusia tercipta sudah ada banyak makhluk unik hasil rekayasa genetika mereka itu. Jadi memang banyak ya makhluk-makhluk yang dianggap belum sempurna oleh mereka, beberapa di antaranya itu akhirnya dimusnahkan. Nah, terus Anunnaki kemudian menggabungkan DNA mereka dengan DNA Homo erectus alias manusia purba sehingga terciptanya Homo sapiens, nah alias manusia. Nah, terus hasil persilangan ini menyatakan memuaskan bagi mereka nih. Jadi Anunnaki manusia dianggap cukup kuat untuk dijadikan budak pertambangan dan cukup cerdas untuk mengerjakan berbagai pekerjaan yang rumit. Dan seperti itu ya teman-teman. Nah, terus tablet yang ditemukan di Irak menyebut bahwa manusia pertama ciptaan Anunnaki ini bernama Adamu, yang dalam bahasa Ibrani disebut Adam. Nah, artinya manusia Anunnaki lalu menciptakan manusia-manusia lain. Dalam satu kisah disebut bahwa ada manusia yang tercipta dari tulang rusuk Adamu yang mungkin merujuk pada Hawa. Proses penciptaan ini menurut faktograf dan teks sejarah Anunnaki kemudian mengajarkan manusia kemampuan dasar seperti berbicara, bersosialisasi, lalu diajarkan berkebun, terus menulis, membangun rumah. Jadi membangun rumah dari tanah liat ya. Diajarkan juga agar bisa menjalankan teknologi supaya bisa melayani Anunnaki. Dan perlu diketahui bahwa dalam setiap catatan artefak Anunnaki selalu digambarkan dengan sosok yang tinggi. Jadi di artefak di tablet itu mereka ini sosok yang tinggi, lebih tinggi dari manusia nih. Nah, jadi yang memiliki senjata super canggih yang banyak untuk menghalau pemberontakan sehingga manusia-manusia menganggapnya sebagai dewa-dewa mereka yang disembah dan dilayani. Anunnaki lalu menempatkan manusia di tambang dan di tempat lain di Mesopotamia. Jadi manusia saat awal penciptaan itu steril, alias tidak dapat berkembang biak. Tetapi karena sering peningkatannya permintaan tenaga kerja di pertambangan mereka sendiri, akhirnya genetik manusia direkayasa kembali hingga mereka mampu bereproduksi secara otomatis. Awalnya ya Anunnaki sangat senang ya dengan keberadaan manusia-manusia ini. Mereka bahkan mengizinkan manusia tinggal di Eridu bersama mereka dan diperbolehkan mengunjungi Taman Eden. Nah, izin tersebut disertai syarat dan
perintah supaya manusia tidak terlalu banyak bereproduksi sebenarnya teman-teman. Namun manusia tidak memenuhi perintah ini. Jadi seiring berjalannya waktu, populasi manusia jadi berlebihan di Eridu, sehingga menyebabkan Anunnaki harus mengusir banyak manusia dari Eridu dan Eden. Membuat manusia hidup di pengasingan alam liar. Peristiwa ini yang kemudian memunculkan kisah Taman Eden dan pengusiran Adam dan Hawa dari surga. Hal yang tidak disangka ya adalah meski berada di alam liar, manusia berevolusi menjadi lebih cerdas. Ternyata mampu bertahan dan membangun peradaban baru di luar Mesopotamia tadi teman-teman. Dan sementara manusia yang bertahan di Mesopotamia kemudian diberi kepercayaan untuk mengasuh keturunan Anunnaki tersebut. Bahkan ya, kemudian ada yang melakukan hubungan terlarang hingga menghasilkan anak-anak cemurni dari ras manusia dan ras Anunnaki. Itu yang dikenal dengan Nephilim atau raksasa di zaman dulu. Jika kembali melihat dari artefak peninggalan bangsa Sumeria, tertulis bahwa ada 7 dewa utama Anunnaki, yaitu Enlil, Enki, Inanna, dan Tudewa. Jadi Tudewa itu terkuat dalam mitologi Sumeria adalah Anu yang berdasarkan kaligrafi Akkadian. Sebenarnya Anu adalah personifikasi surga yang punya kebijakan tidak terbatas. Jadi Anu menjadi dewa tertua yang paling dihormati dengan tempat pemujaannya hampir di semua kota Sumeria. Dan Anu ini mempunyai istri yang dikenal dengan nama Dewi Ki. Jadi yang mewakili bumi, persatuan antara Anu dan Ki inilah yang menghasilkan Anunnaki yang diterjemahkan sebagai anak langit dan bumi. Jadi Anunnaki yang pertama adalah Enlil, penguasa udara, angin dan badai ya, yang bertanggung jawab jaga jarak aman antara surga dan bumi. Dulu bangsa Sumeria sangat percaya kalau sebelum Enlil lahir di langit dan bumi itu tidak terpisahkan. Tapi baru setelah Enlil lahir akhirnya terpisah nih. Enlil juga dianggap suci ya, sehingga dewa lain pun tidak bisa memandangnya. Jadi kekuatan Enlil ini tidak hanya dia juga memiliki tablet takdir. Dia ini memiliki tablet takdir yang berisi nasib para dewa dan umat manusia, sehingga ini memberinya kekuasaan dan otoritas yang sangat besar. Dalam beberapa prasasti, Enlil punya julukan sebagai Father of the Black Hat atau bapak orang berkepala hitam. Enlil punya adik yang bernama Enki, dewa lautan dan sungai yang si pelindung kota Eridu. Dia yang selama beberapa ribu tahun mengatur dan menjaga kota Eridu. Dan Enki juga yang diperintahkan oleh Anu untuk merekayasa genetika penciptaan manusia sebagai budak baru ya. Jadi mereka dalam artefak arkais disebut bahwa sebelum terciptanya manusia sudah ada banyak makhluk unik hasil ciptaan Enki. Nah, ini kemudian di hari Enki menikah dengan perempuan dari rasnya bernama Niskursak yang ikut membantu membangun bangsa Sumeria bersama Anu dan Enlil. Setelah Enki ada adiknya yang bernama Nana sang dewa bulan. Jadi dewa kebijaksanaan dan rasa keinginan tahuan. Nah, Nana bertanggung jawab untuk mempelajari pengetahuan ilmiah yang mengajarkan kepada manusia. Sedangkan Nana lahir itu menjadi personifikasi ya, matahari sang pembela keadilan, kebenaran dan moralitas, konon untuk punya kereta suci yang bisa digunakan untuk ke surga. Sosoknya memancarkan kecemerlangan yang mampu untuk melenyapkan dunia. Itu punya saudara kembar yaitu bernama Inanna, sang dewi kesuburan, dewi perang dan kekuatan politik. Di beberapa catatan juga disebut sebagai Ratu Surgawi. Dewi Inanna adalah salah satu dewi yang paling terkenal di Mesopotamia nih teman-teman. Dan saking terkenalnya itu hingga diadaptasi oleh masyarakat Akkadia, Babilonia, dan Assyria dengan nama Ishtar. Di dalam tablet Sumeria tertulis bahwa setelah manusia kelebihan populasi dan banyak terjadi perkawinan silang, jadi Enlil yang saat itu sudah menggantikan ayahnya. Jadi Enlil ini pemimpin Anunnaki ya, akhirnya menjadi marah. Dia memastikan bahwa tidak akan pernah ada manusia yang akan naik tahta kekuasaan dan berpotensi menguasai Nibiru, tempat Anunnaki tinggal. Karena dengan adanya perkawinan silang bertahun-tahun, jadi setelah kemarahan Enlil,
ternyata Nibiru memasuki siklus 3.600 tahun nih, sudah saatnya pergi dari jauh dari bumi. Nibiru memiliki gravitasi yang sangat kuat sehingga menciptakan kekacauan di matahari dan di bumi. Momen inilah yang akan menjadi kehancuran peradaban awal manusia Enlil. Jadi membiarkan alam bekerja, menghancurkan makhluk ciptaan adiknya. Kisah ini sebenarnya tercatat dalam Kobrin, sebuah Injil kuno yang ditemukan di Skotlandia. Dalam Injil kuno tersebut, Nibiru disebut sebagai penghancur. Jadi tulisannya jika diterjemahkan akan berbunyi, manusia merupakan hari-hari penghancur, hanya orang bijak yang tahu kemana Nibiru pergi dan Nibiru akan kembali pada waktu yang ditentukan. Nah, mengenai gulungan laut mati, dari sudut pandang sains dan astronomi, keberadaan planet Nibiru ini diperkirakan benar adanya. Salah satu buktinya adalah NASA yang pada tahun 2017 menerbitkan sebuah artikel berjudul The Super Earth Decay Home for Dinner yang menunjukkan bahwa ada kemungkinan planet yang kemungkinan 10 kali lipat lebih besar masanya dari bumi dan 2 kali lebih jauh dari matahari. Jika dibandingkan Neptunus, planet ke-9 ini kemungkinan berlama-lama di tepi luar tata surya tersembunyi. Kalau planet 9 ini kembali mengorbit ke dalam tata surya, maka planet ini akan menjadi bumi bersih yang ada besar ya. Meskipun dalam teks sejarah Nibiru disebutkan biasanya lewat orbit tanpa menyebabkan kerusakan. Sebenarnya seperti itu. Tapi dari yang tertulis dalam tablet, ketika Nibiru melintas mendekati bumi, ada satu peristiwa bencana yang terjadi. Jadi bencana ini diawali dengan keanehan-keanehan yang luar biasa. Nah, seperti munculnya bintik-bintik hitam yang muncul di permukaan matahari. Itu tanda-tandanya teman-teman. Medan magnet bumi menjadi lebih lemah, ditambah suhu bumi meningkat. Nah, itu tanda-tanda apakah memang sekarang ini sudah tanda-tandanya. Nah, sehingga lapisan es di kutub-kutub bumi pun mencair. Nah, peristiwa ini mencapai puncaknya ketika air laut meningkat. Jadi menciptakan air bah di mana-mana. Nah, teks di tablet batu menuliskan bahwa beberapa hari sebelum air bah datang, bumi bergemuruh seolah mengerang kesakitan pada malam sebelum bencana malam itu datang, teman-teman. Dan Nibiru juga seperti bintang yang bercahaya ya. Yang terjadi di Eridu disebut sebagai eridogenesis. Kisahnya tercatat, tapi masalahnya tablet yang menuliskannya telah banyak yang hancur. Nah, seperti itu, tabletnya ada juga yang hancur, teman. Sehingga yang tersisa dari cerita itu hanya potongan-potongan tablet yang ada berkata, kalau bencana banjir itu dilihat oleh Enlil sebagai kesempatan untuk membersihkan planet bumi dari manusia. Kenapa seperti itu? Karena manusia dianggap tidak layak. Jadi Enlil memutuskan kembali ke Nibiru, tapi ternyata banyak Anunnaki yang memilih untuk tinggal di bumi agar bisa menyaksikan banjir serta kehancuran di bumi ini dari kapal mereka. Sebelum bencana terjadi, lapisan es besar di kutub selatan bertabrakan dengan longsor es yang mengarah ke laut, kemudian menciptakan tsunami besar di mana tsunami yang disebut air bah terus bergerak ke utara mencapai pertambangan emas yang dibangun oleh Anunnaki di Afrika Utara. Gelombang pasang yang terus berlanjut hingga mencapai dan menenggelamkan kota Eridu yang mungkin sekarang berada di suatu tempat di dasar Teluk Persia. Teks yang tertulis di tablet menuliskan kisah ini yang jika diterjemahkan akan berbunyi, ada kegelapan di siang hari dan di malam hari. Bulan seolah-olah ditelan oleh monster bumi, mulai bergetar dengan kekuatan yang sebelumnya tidak diakui bumi. Bumi tampak gelisah dalam cahaya fajar. Awan hitam muncul dari cakrawala cahaya pagi berubah menjadi gelap. Kemudian suara guntur menggelegar dan kilat menerangi langit pada hari yang tidak terlupakan itu. Jadi air bah dengan raungannya dimulai Enki yang menyaksikan bencana tersebut merasakan simpati atas makhluk ciptaannya. Nah, jadi Enki ini merasa simpati ya atas makhluk ciptaannya sendiri, dan akhirnya memerintahkan orang-orang pilihannya untuk membuat perahu. Di antara sedikitnya orang-orang pilihan itu ada sosok yang bernama Yusudra atau yang sebenarnya merujuk kepada Nabi Nuh. Jadi hampir-hampir ada kemiripan ya di beberapa kitab. Jadi Nabi Nuh itu ya kita tahu membangun bahtera yang besar untuk menyelamatkan binatang-binatang dan manusia yang tersisa dalam catatan sejarah mitologi
Nah, yang berbeda dikatakan bahwa banjir besar itu konon karena kemarahan dewa atas manusia yang melanggar batas populasinya. Yusudra disebut-sebut sebagai raja yang saleh, tapi dalam tablet rusak ini yang dinamai pecahan Skyen ada petunjuk yang menyebut bahwa Yusudra adalah pendeta dewa Enki yang mendapat peringatan dari Enki mengenai banjir besar tersebut dan diperintahkan untuk membangun sebuah bahtera besar ketika banjir tiba menenggelamkan daratan Yusudra. Berlayar di atas bahteranya selama 7 hari 7 malam di tengah lautan hujan lebat ya, serta badai besar yang melanda tanpa henti nih, disertai gelombang pasang yang dahsyat. Bahtera itu membuat binatang keluarga Yusudra dan manusia yang tersisa meski akhirnya gelombang pasang dan badai akhirnya berhenti, tapi hujan itu masih ada teman-teman, berlanjut selama 40 hari siang dan malam. Kisah air bah ini tercatat dia hampir di setiap peradaban di bumi meskipun dengan versi yang berbeda. Mungkin dalam versi keagamaan kita sudah tidak asing dan mengetahui. Namun sejarah mitologi kuno dikisahkan bahwa setelah 40 hari terapung, dewa itu keluar menemui Yusudra yang langsung bersujud di hadapannya dan melakukan pengorbanan berupa seekor lembu dan domba. Saat itu Anu dan Enlil menjadi marah kepada Enki karena Yusudra berhasil menyelamatkan diri. Marah mereka. Berkat peringatannya, Yusudra akhirnya menghadap Anu dan Enlil memohon maaf untuk Enki dan pengampunan untuk dirinya sendiri. Melihat bagaimana kesungguhan Yusudra, Anu dan Enlil memaafkan Enki, bahkan memberikan Yusudra kehidupan abadi karena telah melestarikan hewan yang dibawa dalam bahteranya dan segelintir umat manusia yang dianggap layak untuk melanjutkan kehidupan setelah kejadian itu. Yusudra konon ditempatkan di negara seberang laut yang bernama The Land of Tilmon, tempat matahari terbit dari timur. Sementara itu, dalam versi Akkadia yang tercatat dalam Epsos Glemes, sebenarnya Enlil yang berperan sebagai penasehat bagi Anu adalah sosok yang menyebabkan banjir tersebut. Sebagai penasehat, Enlil berkata bahwa manusia telah terlalu banyak membuat keributan dan hal itu sudah tidak dapat ditoleransi. Seperti itu. Jadi dia mengusulkan kepada Anu dan dewa-dewa lain supaya memusnahkan manusia, yaitu dengan mengirimkan banjir besar yang bisa melenyapkan seluruh umat manusia dalam waktu yang singkat. Seperti itu ya teman-teman. Dalam versi ini juga Nuh bukan dinamai sebagai Yusudra ya, melainkan sebagai Utna Pitsim yang diberitahu Enki ini simpati pada manusia bahwa banjir besar akan datang dan memerintahkannya supaya membangun perahu besar. Sejauh ini penelitian dan penelusuran sejarah telah menunjukkan lewat inti es yang diambil dari Greenland dan Antartika bahwa pada puncak zaman es terakhir sebenarnya permukaan laut berada 425 kaki lebih rendah daripada ketinggiannya yang sekarang, teman-teman. Bagian terpentingnya untuk membuktikan peristiwa banjir itu benar-benar terjadi adalah adanya indikasi yang sangat jelas tentang kenaikan air yang sangat cepat setelah banjir. Akhirnya surut. Ras Anunnaki yang masih bertahan di bumi membuat rekonstruksi pelabuhan antariksa yang baru dari Sumeria menjelaskan bagaimana Anunnaki membuat bangunan yang sesuai dengan posisi bintang. Teks itu jika diterjemahkan akan berbunyi, biarkan bumi menjadi dataran dari cermin langit. Begitu Enki menyetujui ini, Enlil dari langit yang jauh mengambil Enki yang masih berada di bumi memutuskan untuk membangun kembali pelabuhan antariksa. Jadi meski sebenarnya mendapat kemarahan dari Enlil, ia memerintahkan segera kembali ke Nibiru. Konon piramida dan semua bangunan kuno di seluruh dunia yang dianggap mustahil oleh para ahli bisa dibangun tanpa teknologi itu sebenarnya dibangun oleh Anunnaki supaya kelak bisa memandu mereka kembali ke bumi ketika Anunnaki akhirnya meninggalkan bumi. Jadi pengaruh mereka sudah sangat meluas di setiap sudut dunia, dari Mesopotamia, India, hingga ke Amerika Selatan. Rasa simpati Enki yang luar biasa membuat dia memberikan peninggalan yang sangat berharga. Jadi sebelum dia pulang ke Nibiru, dia sempat mengajari manusia
itu pengetahuan yang lebih luas tentang arsitektur. Jadi matematika, musik, tulis-menulis, astronomi, politik pemerintahan. Jadi manusia juga diajarkan olehnya untuk membangun sistem pemerintahan. Nah, itu diajarkan Dewa Anunnaki ya. Jadi sistem pemerintahan seperti monarki di mana pemimpinnya harus mempertahankan garis keturunan mereka, sehingga sebenarnya yang boleh jadi pemimpin hanyalah manusia-manusia. Nah, seperti itu yang diajarkan Enki ya teman-teman. Jadi pada tahun 2005 dunia perfilman sempat heboh dengan berita pencekalan film yang katanya bisa melunturkan keimanan dan kepercayaan manusia atas asal-usul penciptaannya. Nah, film yang membuat heboh itu adalah film yang berjudul One Anunnaki yang digarap sutradara John Gress yang bahkan tidak terkenal dan diketahui jauh lebih sering mengerjakan spesialis efek dibandingkan jadi sutradara film. Nah, One Anunnaki yang digarapnya ini menjadi film independen yang niatnya akan menjadi film trilogi. Naskahnya terinspirasi dari buku yang berjudul Anunnaki Chronicles karya Zakaria Sitchin. Nah, penjelasan Sitchin dalam bukunya yang satu itu memang terbilang sangat meyakinkan karena benar-benar bisa diterima nalar manusia mengenai proses penciptaan manusia dari rekayasa genetika. Nah, tapi banyak ahli yang menganggap teori Sitchin ini konyol ya, dan sangat mengada-ngada sehingga bisa dibantah kebenaran teori Sitchin jadi suatu yang sangat kontroversial, tapi jelas tidak pernah dicekal dunia. Begitu itulah sebenarnya film One Anunnaki yang menyampaikan gagasan Sitchin dalam bentuk visual dengan detail. Film ini sesungguhnya tidak pernah dicekal. Jadi siapapun, meski memang film ini tidak pernah dirilis di bioskop atau platform-platform lain, satu-satunya alasan mengapa One Anunnaki tidak tayang adalah karena menurut para mantan kru serta mereka yang pernah terlibat dalam proses pembuatan film ini, semua karena budgetnya tidak mencukupi dan proses produksi tidak bisa dilanjutkan lebih jauh lagi. Jadi One Anunnaki ini saat ini bisa diakses mudah di internet, bahkan naskahnya pun diperjualbelikan oleh John Gress ya di Amazon. Di Anunnaki yang disebut-sebut pembahasannya bisa membuat iman luntur dan membuat manusia percaya kita diciptakan alien, nyatanya tidak seheboh yang diberitakan. Jadi penyembahan terhadap dewi-dewi Anunnaki diyakini hanya terjadi di era kuno karena sejauh ini hanya ada sangat sedikit bukti yang mendukung keberadaan sekte penyembahan Anunnaki. Alasannya bisa beragam, tapi yang jelas sepertinya memang karena setiap anggota yang menyembah dewa Anunnaki memiliki kultus masing-masing yang terpisah dari yang lainnya teman-teman, seperti itu ya. Dan itulah saya berpanjang lebar teman-teman mengenai Anunnaki. Intinya One Anunnaki ini cerita yang dipopulerkan oleh John Gress tadi itu sebenarnya tidak ditayangkan karena budgetnya tidak ada, dan naskah ceritanya itu banyak dijual Amazon. Jadi mungkin sebagai aja ya, pengalihan atau isu saja ya mungkin ya. Ya, nanti next kita coba cari ya, lihat naskahnya ya teman-teman ya. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe channel ini dan berikan share ini ke teman-teman lainnya. Terima kasih sudah menonton. See you in the next video.